Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Para alim, para ulama dan kiai, wabil khusus sebagai Mawila Wasada dengan kami dari Abuya ya, Abuya Mas Budi Buya inilah ya, itu kalau ketemu sama kiai saling harap-harapan. Iya, Mas Budi kita cintai salah bersama Tua Mumi kiai semua itu yang sedekat kita satu lah. Pak Kapolres Pak Yuyan, ada Dim, dan Ramil tadi juga ngetim juga. Ya. Ini semua yang hadir, maaf dari kabupaten dari yang mewakili ada Pak Camat, Pak Comot dan nah, orang sini kan serba O, jadi Comot. Anak-anak itu sekalian, nanti ada walinya dan santri yang saya hormati, alhamdulillah. Ini acaranya adalah NU. Jadi di Indonesia ini ada jamaiyah, namanya Nahdlatul Ulama. Didirikan sama Abdul Syekh Yai Hashim Sa'ani Jombang. Tapi guru-guru beliau banyak juga dari Sumatera. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi Nahdlatul Ulama itu berdiri tahun 1926. Berdirinya, wadahnya, tapi yang diwadahi itu ya Islam semenjak zaman Rasulullah. Jadi NU itu sebagai sebuah wadah jamaiyah, tapi yang berada di dalam jamaiyah Islam yang ada semenjak zaman Rasul, itu bukan barang-barang. Seperti Indonesia merdeka tahun 45, tapi bangsa Indonesia adanya semenjak sebelum 45. Hari jadi Kabupaten Muaro Jambi. Ini Jambi ya, Kabupatennya Muaro Jambi. Itu hari jadinya ada tahun berapa? 12 Oktober 99. Tapi apakah Muaro Jambi itu adanya semenjak 99? Jadi tidak. Jadi organisasi NU juga sama, berdiri tahun 1926, tapi orang-orang dan agamanya adanya semenjak sebelum tahun itu. Jadi jangan dikira terus ketika ada orang sekarang mengatakan Islam baru, enggak ya, Islamnya lama. Itu Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa dikasih nama Nahdlatul Ulama? Ini yang harus disadari secara bersama-sama.
Karena pewaris Nabi itu secara konstitusional itu disebut ulama al-ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris Nabi itu ulama. Nah, ulama itu siapa? Ya orang-orang yang membawa ilmu Nabi tapi tidak ketemu Nabi, belum ketemu Nabi. Makanya ini sekedar mengingatkan bahwa kayak sampean anak-anak santri itu sekalian, anak santri kalau ditanya kamu ikut Rasulullah apa tidak? Ikut Rasul apa enggak? Sampai pernah ketemu Rasul? Ya enggak. Ketemunya siapa? Ketemunya Kiai Abu Yang Marbutin ini. Sampai ketemu sama beliau. Kalau beliau ditanya ketemu Rasul enggak? Ya enggak ketemu. Tahun 2020. Rasulullah tahun 2000, tahun 600. Ada jarak 1500 tahun. Rasulullah orang mana? Orang Arab. Sana itu orang Arab. Kalau di sini ke Arab di sekitar 9 jam naik pesawat. Makanya ya Rasulullah itu bentuknya ya nggak kayak sampean gitu. Bentuknya pesek itu ya nggak begitu. Banteng orang Arab kan. Dunia mancung itu orang Arab. Nah, tidak semua orang ketemu Rasul. Ketika Rasul itu membawa misi dakwah keagamaan, yang ketemu Rasul ya orang Arab yang hidup bareng Rasul, yang hidup bareng Rasul itulah yang ketemu Rasul secara langsung. Bisa makan bareng, ijeti bareng, ya roan kalau kita kan boloti gitu, berarti bolotnya diambil, dengar Rasul jalan, lihat Rasul. Nah, itu orang-orang yang hidup di zaman itu. Nah, orang-orang yang iman dan hidup di zaman itu bisa ketemu Rasul itu orang yang beruntung. Karena ada juga orang yang ketemu Rasul di zaman itu tapi gak iman, kayak Abu Jahal, Lahab, gak iman. Nah, orang-orang yang ketemu Rasul itu yang kemudian akhirnya dikenal dengan nama sahabat. Makanya sahabat itu orang yang ketemu Rasul dan orang Arab. Makanya namanya sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat itu namanya Mulyono itu kan, Mugio itu kan, Joni itu kan, jadi Yuyan itu. Gak ada sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Salman itu sahabat orang sana. Ini menandakan bahwa Rasul itu hidup bersama ya orang-orang yang memang ada di sekitaran Arab. Nah itu makanya ada orang yang ketemu Rasul. Nah tapi kan Rasul ini rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh sekalian Arab. Nah ada orang-orang yang ketemu. Nah, ada orang yang dapat kabar tentang Rasul, tapi ketika mau belajar langsung sama Rasul mau udah meninggal. Cuman ketemu sama sahabatnya Rasul. Nah, tidak ketemu Rasul, tapi ikut pada sahabatnya Rasul karena sahabat itu ketemu langsung sama Rasul. Nah, orang-orang yang mengikuti sahabat karena nggak ketemu langsung sama Rasul, ini yang akhirnya disebut tabi'in, pengikut. Nah terus orang pengen belajar lagi sama Rasul tapi nggak ketemu Rasul, juga nggak ketemu sahabat karena dua-duanya udah meninggal generasi ini. Ketemunya tabi'in. Nah orang ini yang disebut tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut.
pengikut. Nah, ada orang ingin belajar lagi pada Rasul tapi nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Nah, orang ini yang disebut tabi'ut tabi'in. Pengikut. Nah, kalau kita kira-kira yang ketemu sama Kiai Marbudi ini sebutannya apa? Lah ya sudah tabi'ut panjang itu udah multi level marketing udah panjang udah. Nah, akan tetapi bahwa Islam yang jauh ini ada orang-orang yang disebut pewaris. Nah, siapa? Para ulama. Makanya kalau kemudian ini ulama itu selalu dapat warisan dari mana, dan gitu. Makanya tradisi para ulama itu pasti. Jadi bukan kok terus kita apa nggak suka sama yang lain, enggak. Itu kalau mereka punya tradisi yang lain silakan, tapi kalau tradisi ulama itu selalu ditanya warisannya dari mana. Dulu gurunya siapa? Itu caranya NO. Kalau ada yang nggak mau cara begitu nggak apa-apa. Gitu. Makanya kan kiai ini ikut Nahdlatul Ulama karena kesadaran bahwa kita ini hidup di generasinya para ulama. Kalau kita hidup di generasinya para sahabat, mungkin ketika gerakan para sahabat bisa disebut Nahdlatul Sahabat, atau di generasinya tabi'in mungkin bisa disebut Nahdlatul Tabi'in, kebangkitan para tabi'in. Nah, karena kita ini hidup di eranya para ulama, ketika ada era kebangkitan para pemegang waris Nabi ini yang disebut para ulama, maka kemudian organisasinya yang Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama karena hidup di zaman para ulama. Ada yang ngasih nama yang lain organisasinya ya, monggo, Muhammadiyah, kebangkitan umat Nabi Muhammad, ya terserah. Ada yang kemudian mencoba bikin lembaga dakwah Islam Indonesia LPII, terserah. Ada yang kemudian bikin MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, ya terserah. Itu mereka punya caranya masing-masing. Tapi para ulama ketika mendirikan jamaahnya dilandasi betul kesadaran apa? Kesadaran bahwa kita ini pengikut Rasulullah, tapi di eranya para ulama. Itu penting kesadaran itu. Namanya kesadaran zaman, kesadaran makan, kesadaran ruang waktu. Karena kalau enggak nanti lupa. Hidup di zaman ulama kayaknya kayak sahabat, itu susah lagi. Kayaknya kayak sahabat pakai celana cingkrang ikut, sahabat makan pakai 3 jari ikut. Lupa yang dimakan sahabat itu kurma, yang dimakan santri itu soto. Ini kesadaran ini penting. Makanya sekarang banyak orang yang kadang lupa, tapi ya sudah itu. Makanya ini Nahdlatul Ulama. Makanya dalam tradisi santri, dalam tradisi Nahdlatul Ulama, karena ulama itu pewaris, makanya selalu diurut warisanmu dari mana. Itu kan lah, beliau-beliau ini punya warisan karena mondok di pesantren Nahdlatul Ulama dari Madura, dari Al-Amin, Peridwan. Itu semua dulu adalah santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini dapat warisan dari mana kalau disebut pewaris? Diwarisi ilmu dari orang tuanya pertama, namanya Kiai Asy'ari. Jadi diislamkan, diajar ngaji, dipondokkan di tempatnya Syekhona Khalil Bangkalan, mondok di Siwalan Panji, mondok di Kiai Soleh Darat. Nah, ini juga tahu. Nah, Kiai Asy'ari ini dulu pondoknya di mana? Dapat warisan dari mana? Jangan-jangan ngarang. Oh enggak, Kiai Asy'ari santrinya Kiai Khairon.
Kiai Khairul ini dikenal dengan nama Mbah Gareng di Noto Purwodadi di Jawa sana. Nah, Mbah Khairul ini dulu dapat dari mana pondoknya kok bisa? Pondoknya tempatnya Kiai Abdul Wahid di Solo Tigo. Nah, Kiai Abdul Wahid ini dapat warisan ilmu dari mana? Dari gurunya Kiai Abdul Halim di Boyo Ali. Nah, Mbak Abdul Halim ini dulu dapat dari mana? Ternyata pondok di Tuban, tempatnya Kiai Sufyan. Nah, di Tuban pondoknya dari mana? Kiai ini dari Kiai Jabar, masih di Tuban. Kiai Jabar pondoknya di mana? Pondoknya di tempatnya Kiai Abdul Rahman Lasem. Nah, Pak Abdul Rahman dapat ilmu dari mana? Dari Mbah Benowo. Pak Abdul Halim Benowo putranya Joko Tingkir. Nah, Mbah Benowo ini diajari siapa kok ngerti Islam? Diwarisi sama Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng ini dari mana? Dapat belajar agama dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dapat dari mana? Dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dari mana? Dari Mbah Ibrahim As-Samarqandi. Mbah Ibrahim dapat dari mana? Dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang orang sana nyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini pondoknya di mana dulu dapat? Dari Sayyid Muhammad di sekitaran Pasai sana. Nah, Sayyid Muhammad dari mana? Dari Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah di Dampak. Sayyid Ahmad Jalaluddin dapat dari mana? Dari Sayyid Abdul Malik. Itu Sayyid Abdul Malik Mongol kan mulia. Nah, Sayyid Abdul Malik dapat dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Fakih. Itu. Dan Sayyid Alawi Amil Fakih dari mana? Dari Sayyid Ahmad Sokib Mirbat. Sayyid Mirbat dapat dari Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam dapat dari Sayyid Ali. Sayyid Alwi dapat dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir dari Sayyid Isa. Sayyid Isa dapat dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dapat dari Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dapat dari Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq dapat dari Sayyid Bakir. Sayyid Bakir diajari sama Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diajar ngaji sama Sayyidina Hasan Hussein. Nah, Sayyidina Hasan Hussein diajari siapa? Diajari Sayyidina Ali. Nah, ini siapa? Ini murid langsungnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Itu makanya kiai itu dulu kondi. Jangan-jangan dapat dari Google, nggak bisa. Nah, sekarang kan ada orang nggak mau, tapi langsung Quran sunat, ya nggak apa-apa, itu pilihanmu. Makanya karena nggak punya guru, ya nggak khol. Kan nggak ada tradisi khol, karena gurunya nggak ada. Yang mau diperingati matinya siapa ya kan? Makanya kalau dari Quran Sunnah itu biasanya orangnya nggak khol, nggak ziarah kubur, karena gurunya langsung Quran Sunnah. Paling kalau ziarah ya langsung ke Rasulullah, tapi di antara itu belum semua, nggak ada siapa-siapa. Makanya nggak tahu. Oh, di zaman langsung pokoknya Quran Sunnah, nggak tahu dia. Nah, kalau kita kan tahu bahwa oh di zaman guru kita yang ini peristiwanya seperti ini. Oh ya, ini di zaman Sayyidina Hasan Hussein pernah terjadi peristiwa politik perebutan kekuasaan sampai cucu Rasul meninggal. Jadi makanya oh ternyata persoalan siapa yang berkuasa di dalam kaum muslimin. Akhirnya santri ojo mbok baleni. Jangan kamu ulangi, karena yang pernah membicarakan khilafah itu kelasnya sahabat aja ribut, apalagi kelas kita ya udah itu nggak usah kita bahas. Tapi kalau yang nggak ngerti sejarahnya ya bahas itu, karena dia nggak tahu gurunya tahun sekian nggak bicarakan itu. Terus kemudian sampai cucu-cucu Rasul pergi terusir dari Jazirah, itu sampai itu. Nah, karena peristiwa
politik, sampai Sayyid Ja'far Khatib membuat sebuah ungkapan batin yang kemudian dikenal dengan nama sholawat asril Asril Bolimin Bitolimin akhirnya min bayrihim itu situasi di mana politik mencekam, saling bunuh di timur tengah, sampai punya keturunan namanya Ahmad Al-Muhajir yang hijrah karena situasi politik yang mencekam. Makanya kadang kiai-kiai diajak ngomongin, udah deh, nggak usah kamu bahas yang seperti itu, karena seperti itu pernah terjadi di zaman para sahabat, zaman tabi'in. Orang ribut. Itulah makanya kiai-kiai biasa aja. Nah, orang yang santri misalnya kalau habis baca Quran cium, ya itu tradisi santri. Nah, kalau ada yang mengatakan Rasulullah aja gak pernah mencium Quran, ya gak apa-apa. Kamu tahunya Rasul gak pernah mencium Quran karena zaman Rasul memang Quran belum ditulis. Lah orang-orang itu gak ngerti karena dia tidak tahu di zaman gurunya seperti apa. Quran itu zaman Rasul itu gak ditulis jadi satu mushaf itu enggak. Zaman Rasul masih ada ditulang berulang apa. Ditulis itu zaman Khulafaur Rasyidin. Di zaman Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu jadi ribut. Sayyidina Abu Bakar, janganlah Rasul gak pernah nulis Quran. Tapi Sayyidina Umar, wah kalau nggak ditulis ya bisa hilang. Akhirnya kemudian Sahabat Zaid dipanggil untuk menata ulang catatan-catatan Quran. Sudah akhirnya Quran jadi, tapi masih Quran versi awal. Jadi cuma nunggu-nunggu kayak cacing gitu aja. Makanya generasi berikutnya nggak bisa baca. Akhirnya sekitar tahun 60 Hijriah, jadi sekitar 40 tahun Rasulullah meninggal, setelah itu akhirnya Quran itu dikasih titik-titik, titik atas, titik bawah, tak itu. Itu yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali gitu. Generasi berikutnya nggak bisa baca kalau cuma titik-titik toh. Akhirnya dikasih sakal itu fathah, kasroh, dhammah. Itu sekitar tahun 150 Hijriah, jadi 100 tahun setelah Rasul nggak ada, baru dikasih sakal. Yang kasih sakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Generasi berikutnya baca Qurannya macam-macam, bukan orang Arab, orang Jawa ya alhamdulillah, Rabbil alamin, Rabbilna. Ini itu bidangnya beda-beda. Alaihim, waktuha, duhai. Lalu bidangnya beda-beda. Akhirnya sekitar tahun 250 Hijriah ada yang penelitian cara baca Quran itu diteliti. Kasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Yang nulis siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Bro itu banyak. Jadi makanya kalau ada orang nggak ngerti apa sanad-sanad ilmu setelah Rasulullah, enak aja dia ngomong Rasul nggak pernah mencium Quran. Nah, terus berarti kita salah dong kalau mencium Quran. Ya salah. Rasul nggak pernah mushaf Rasul nggak pernah. Ya Rasul itu zaman Rasul nggak pernah mencium Quran. Oh masih tulang belulang, masih apa? Yang kayak gitu. Loh, makanya cara santri itu selalu di zaman ini ada apa? Kenapa misalnya Islam atau santri kok nggak pernah terus jelek-jelekin Islam di Indonesia gitu? Kayaknya begini. Ya karena tahu awal Islam datang dulu seperti apa. Yang bawa Islam itu para wali. Wali itu eranya belum era sinetron. Eranya masih era wayang, eranya masih belum era internet, eranya masih era telepati, eranya masih era sihir-sihir itu. Makanya para wali ini sakti-sakti karena yang dihadapi dulu orang sakti. Sekarang banser walaupun sakti nggak terlalu berfungsi karena yang dihadapi polisi lebih tertib, nempilin orang sekarang 60 juta. Makanya itu zaman berubah. Jadi makanya santri juga lari dulu keris
berkompetisi dengan makhluk-makhluk yang memang di era itu, mau era kesaktian. Dulu saya belajar telepati bisa, telepati berpuasa 40 hari enak. Jadi kalau jauh sama istri video call dulu bisa. Apa sih dilakukan, bantal balik apa bola enak. Sekarang udah nggak perlu lagi begitu, kalah sama uang 5.000 beli kuota beres. Jadi zamannya berubah. Dulu era-era itu mau ngangkat berat ya pakai ilmu kesaktian. Sekarang kalah sama bulldozer. Ini zaman berubah. Santri sekarang nggak ada yang belajar ilmu mahabbah, itu nggak ada. Dulu kalau kita ada perempuan yang cantik, kita baca Innahu min Sulaiman. Sekarang cinta kalah sama Avanza. Ya, zamannya berubah. Ya, zamannya berubah. Zaman berubah. Zaman saya dulu kalau pondok kangen sama yang kita tinggal di rumah, tulis surat. Atau yang satu di pondok putri, tak kirim surat. Adik, aku merindukanmu. Semenjak kepergianmu ke pesantren, setiap malam aku gak bisa tidur. Aku rindu, kangen. Gua berat sekali kalau dulu rindu itu sakit. Anak gak bisa ketemu. Perih rasanya mengingatmu. Seperti kata penyakit, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi setiap angin yang mendesau malam hari ini, aku tahu dia membisikkan namamu di telingaku. Oh, itu kan. Itu dulu, ini generasi beliau nih. Beliau ini aneh ini pengalaman ini. Yang kalau merayu nggak pernah berhasil. Nah itu dulu, kan nggak ngalami kan? Ngalami. Dek, maukah kamu juga menungguku? Aku harap jangan sampai kau mau dinikahkan orang tuamu. Karena perjuanganku menjauh dari rumah demi masa depan kita berdua. Sama semua lah ini kan. Itu dulu jadi. Dan aku yakin kamu pun merindukanku. Karena aku rasa malam hari ini kau dan aku sedang duduk ya di bawah sinar rembulan yang sama. NB darimu, dariku yang mencintaimu. Itu ke pos, kantor pos gitu kan. Yang ke pos terus ngambil perahu dijilat. Nah generasi kalian berubah. Sekarang kalian kalau rindu tinggal foto gitu aja. Dikirim bawahnya tulisin mah. Ya. Dan zamannya berubah sama, era-era itu juga sama. Jadi setiap zaman itu mengalami era-era masing. Para wali dulu di zaman awal manggil sholat misalnya, ya pakai beduk, karena beduk suaranya kan keras. Jadi jangan ngomongin beduk bid'ah itu bukan, ya itu era itu pakai beduk. Eranya wali, kok belum ada speaker. Nah sekarang ada speaker, gantilah speaker, beduknya tapi jangan dibuang. Karena speaker itu kalau listriknya mati nggak bunyi. Tapi kalau beduknya masih kan, Nah generasi kalian beduk nggak ada, speaker nggak ada. Kenapa? Karena pergi ke masjid di WA. Halo WA, sholat dulu. Kadang ringtone masuk, ringtone jadi generasimu berubah. Jangan menyalahkan beduknya. Nah ini orang kalau santri tahu itu karena di era tertentu begini. Nah kalau orang nggak mau mengikuti cara seperti itu, ya bolak-balik keliru. Makanya banyak sekali orang Islam ini yang akhirnya kadang maju mundur lagi karena keliru. Awas itu kiamat tanggal 15 hari Jumat, asteroid akan jatuh. Lu sudah siap-siap semua, nggak jadi lagi. Ya biarin aja. Kaum muslimin akan menang, siap perang di Suriah, kita bunuh orang kafir. Berangkatlah ke Suriah, ikut ISIS, sampai sana
ulang lagi. Inilah betul pilpres. Wih, perang badan. Lalu pilpres coba perang badan. Pilpres itu kelanjutannya pilkades. Kalau tingkat desa pilkades, kalau tingkat kabupaten pilkada, kalau tingkat negara pilpres. Ya biasa, pesta demokrasi, ya ada dangdutannya, ada uangnya, itu biasa, sebutannya beda-beda. Kalau diberikan pada masyarakat namanya uang bensin, kalau diberikan masjid sumbangan, kalau diberikan kiai bisyaro. Wah, terus menang nggak? Ini karena apa? Orang nggak ngerti, nggak mau belajar sejarah. Oh, zaman ini. Jadi makanya sekarang ini banyak orang aneh-aneh, gitu loh. Karena apa? Dia nganggep ini itu bukan sesuatu yang udah bagian dari perjalanan panjang. Pelawatan itu ada. Jadi dulu zaman misalnya persiapan perang Antokia, perang terakhir, di mana Pangeran Richard tiba-tiba menantang Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Udah deh, daripada kita perang berkali-kali kadang menang kadang kalah, udah kita perang terakhir di mana? Di Antokia, bunuh-bunuhan sekalian di situ antara pasukan Islam dan pasukan Saleh. Ya, gitu. Peristiwa itu kemudian membuat orang harus dibangkitkan semangatnya, gitu. Nah, untuk membangkitkan semangatnya kan butuh sosok yang sangat kuat untuk memanggil semua orang. Kalau dipanggil sama kiainya aja nggak datang. Tapi kalau kemudian yang manggil itu Rasul, itu datang semua. Maka kemudian dibikin peringatan Maulid Nabi. Jadi yang manggil itu Rasul, murid-murid itu kok kabeh baru pidato. Nah, peristiwa itu akhirnya kemudian menghasilkan semangat yang akhirnya perang di Antokia dimenangkan kaum muslimin. Dan makanya santri selalu mengulang peringatan itu karena itu pernah dipakai di zaman tertentu untuk membangkitkan, menyelamatkan kaum muslimin. Nah, yang lain karena nggak ngerti peristiwa itu karena gurunya nggak ada, langsung Quran Sunnah yang begitu nggak tahu, makanya dikit-dikit bid'ah. Nah, ini risikonya. Makanya eranya santri itu ya eranya yang tahu, oh ini terjadi di zaman ini, oh ini zaman ini. Santri tanam di depan masjidnya ada menara, ya nggak apa-apa. Begitu, ada menara santri itu. Karena dulu Raja Rustum orang Persia masuk Islam ambil menantu Sayyidina Husain. Orang Persia itu agamanya Majusi, penyembah api. Nah, kalau mereka nyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, manaronya taruh depan masjid. Oh, masjid ada manaronya kok bagus. Akhirnya terjadilah tradisi membangun manaro di depan masjid. Sampai sini namanya menara. Lalu biasa aja jadi orang itu ya enggak. Karena itu pernah terjadi di zaman sebelum kita lah. Orang kalau nggak punya guru ya sudah, makanya Nahdlatul Ulama ini punya cara. Begitu ulama itu ketemu dengan masyarakat tertentu, ya cara ngajarnya ya beda. Wong ulama itu ujung tombaknya Islam. Semua orang harus berzikir. Berzikir itu agama, itu cara kita mengingat Allah. Ya zikir. Berhubung ulama itu adanya di kampung, yang diajak zikir orang kampung, yang capek macul, capek di kebun. Kalau nggak diajak zikir, tidur. Kalaupun zikir masih bisa tidur. Makanya agar nggak tidur zikirnya soalnya kalau diem gini tidur. Makanya NU milih yang gede biar nggak tidur kalau lagi zikir. Di kampung orangnya bodoh-bodoh. Kalau tak dengar sama kiainya zikir, dia nggak bisa menirukan. Makanya dia NU milih, santri milih ilmu, biar dia bodoh-bodoh dengar. Nah, kalau dengar kan bisa menirukan, lama-lama bisa zikir.
Nah orang kampung mencintai Rasul, ya gayanya ya beda-beda. Kayak tadi ada yang kayak santri ya kayak tadi itu. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Santri, kalau yang model santri Yaman ya. Wassalamun samirun. Santri sana. Nah kalau santri Melayu yang hobinya dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Nah itu maksudnya dinamis, nah lama itu. Itu yang hobinya India ya. Rasulullah, salamun alaikum. Ya Rafi'ah syani wa antarongtikan. Itu India. Tumhi umater tumhi. Nah makanya cara ajarnya santri itu begitu. Dan selalu diperingati. Oh gurunya dulu meninggal ini, gurunya meninggal tahun sekian, diperingati. Makanya khol. Nah karena guru itu manusia, dikubur, ya kuburannya diziarah ya karena fazuruha. Dan itu makanya. Nah ketika cara ulama ini menjadi jamaiyah, maka jamiah itu nggak berdiri sendiri, sesuai dengan fitrah agama. Mayuridillahu bihi khairan bifaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Semua orang ngerti itu. Tapi kalau anak pesantren ngajinya lebih tertib lagi. Di situ khaironnya itu nakiro. Kalau khairon itu nakiro, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna nggak mungkin milik manusia. Sempurna itu hanya milik Allah. Kalau kebaikan manusia pasti karena kebaikan yang lain. Contoh pengajian ini baik lah ini. Yang paling baik siapa? Ya ini orang punya. Loh itu sendirian. Jadi kalau pengajian ini baik, yang paling baik ini muafik. Kasih minum banyak karena orang baik. Ya nggak bisa dibantah, siapa yang mengeyel. Jadi kalau pengajian ini baik, maka yang paling baik itu saya sendirian di atas kursi. Ini minum banyak, batuk gini saja langsung dikasih air. Wah ini orang baik. Iya bos, mulai disangoni. Aku jualan. Loh ya, jadi baik. Tapi saya nggak boleh ngomong saya yang paling baik karena kebaikan saya di sini nggak berdiri sendiri. Saya terlihat baik karena diundang sama Kiai Marbuti. Kalau beliau nggak ngundang, saya nggak kelihatan baik di sini. Nah kalau sudah seperti baik mana? Saya apa dia? Ya. Ayo, dari buat itu. Kata beliau, kalau saya nggak ngundang dia nggak kelihatan baik di situ. Tapi saya juga bisa ngomong kalau nggak saya nggak datang, pengajianmu jelek. Itu baru baik, itu baru dua orang udah ribut. Coba, nah apalagi kalau sampai ikut-ikutan. Ya baik karena kami Kiai, loh kok bisa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang, namanya cekson ya. Nah itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ngajinya sama, tapi kalau santri lebih ada tertibnya. Semua tahu mayuridillahu bi khairan yufaqihu. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Jadi kalau udah ngerti urusan agama merasa paling baik. Ada yang memahami begitu. Tapi kalau santri detail di situ khaironnya nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilah, kebaikan yang sempurna. Manusia itu nggak mungkin sempurna. Nah kebaikan ini jadi baik ngaji. Karena apa? Tenang. Karena ada kipas angin. Nah yang bikin kipas angin siapa coba? Terus kamu mau marah-marah, habisi Cina, bunuh, gak produksi kipas angin, kamu gini-gini.
Jadi hidup itu bareng-bareng. Nah ini terus pengajian ini jadi enak karena ada soundnya. Pegang ini bikinan Jepang. Terus kalian mau marah, hancurkan orang Jepang. Ya kamu ngajinya. Makanya Allah dari kita itu makan aja doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Dan yang masih melakukan barik lana ini ya tetap santri dan kiai masih makan bareng bareng. Yang lainnya sudah barik lana tapi prakteknya barik li. Ini kamu tak kali ma'al ghair bunyinya tapi prakteknya tak kali wakta. Jadi yang akan sendiri nggak mau bareng-bareng. Nah terus kenapa makan itu bareng-bareng? Yang masak siapa? Yang bikin piring siapa? Yang ngasih bumbu siapa? Yang nanam bumbu siapa? Bumbu jadi enak karena ada garam. Yang bikin garam siapa? Orang pesisir sana. Nggak tahu waktu bikin garam terus tambah garamnya dikencing. Nggak ada yang tahu. Dan dipikir baik itu berdiri sendiri. Baik itu bareng bareng. Makanya kalau santri itu begitu berbicara agama, kejak bareng bareng terus. Makanya santri tak pernah terus sendiri-sendiri gitu. Apa aja bareng-bareng. Doa bareng-bareng. Santri doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain amin. Amin. Amin kalau kepanjangan. Amin. Ya biasa gitu di sini. Santri kan gitu bareng-bareng kan doa. Yang lain udah nggak mau berdoa baru-baru sendirian. Amalnya satu ini. Terus santri masih 10 gitu. Amin. Amin. Makanya kompleks terus santri itu. Makanya enak masuk surga juga akhirnya bareng-bareng. Kalau kiai masuk surga, santri pasti masuk. Soalnya apa? Ya kalau nggak ada santri, nggak ada kiai. Kalau kiainya nggak ada, bisa ganti kiai. Tapi kalau santrinya nggak ada, ayo ganti santri gitu. Kiainya nggak ada, bisa ganti kiai. Teruskan oleh orang tuanya, oleh anaknya berikutnya. Nah itu kehidupan. Makanya kebaikan itu nggak pernah berdiri sendiri. Sekarang ini ngaji baik, itu Pak, itu karena disunting. Itu Samsung yang bikin orang Jepang. Makanya santri itu enak, berpikirnya sederhana. Kita pergi haji, ya kalau kita pergi haji pasti urusannya naik pesawat. Yang bikin pesawat orang Yahudi. Makanya santri jauh yang curkan bunuh semua. Yahudi, orang Islam mikir kali. Nah kalau Yahudi mati kita berangkat haji, wangi dan direnang. Nah dunia itu enggak. Makanya kenapa santri itu nggak terus wah udahlah. Kita di dunia masih saling membutuhkan karena agama kita ditopang oleh yang lain. Pemerintah Saudi menyambut tamu Allah. Ini butuh penginapan. Ya pemerintah Saudi manggil Paris Hilton. Perempuan yang kalau pakai celana nggak pernah beres itu. Tapi suruh bikin hotel Hilton di sekitar Ka'bah sana. Itu Raja Salman, mungkin orang haji capek minum zam-zam, ya disediain juga Coca-Cola, Sprite, disediain Pepsi. Mungkin capek juga nanti makan daging unta, siapkan McD, Kentucky. Terus jadi makanya kiai itu mana sih yang lain? Aduh Pak, Akbar, santri Allah, itu. Lekas tahu. Jadi kehidupan ini memang Allah siapin. Kayak sampean tiap hari sehat, ya karena ada nasi. Nanam siapa? Pupuknya ya dari tai sapi, dari apa? Nah kesadaran seperti inilah yang membuat santri itu tahu dari segala sisi tenang, nggak gaduh, dan ketika menjalankan agama juga tenang karena terbuka. Ya ini kalau bikin acara keagamaan terbuka, nggak terus pakai sembunyi doa. Satu masjid udah nggak muat, mari kita doa dialona
alun namanya istighosa. Begitu sampai di alun-alun ya semua terlibat, mulai dari penjual tahu, penjual harum manis, penjual martabak, semua terlibat. Akhirnya agama ini beserta teman-temannya. Karena apa? Agama ini melewati dunia, dan dunia itu berasal dari kun. Kun itu dari kana, kana itu akhwatuha, jadi temannya banyak. Makanya ya sekarang sholat itu nutup aurat. Nutup aurat itu kain. Artinya sholat itu urusannya dengan pabrik kain. Cuman belum kurang Islam yang ngurus pabrik kain masih yang lain. Lalu agama itu sholat, bikin masjid. Masjid itu urusannya dengan hasil semen. Nah, makanya sholat itu urusannya juga dengan pabrik semen. Sholat itu bikin tanah, masjid. Tanah itu urusannya dengan BPN. BPN itu adalah tanggung jawab negara. Jadi makanya kemudian zaman harus kenal negara. Udah begitu. Coba tiba-tiba orang negara ini salah terus. Tidak bisa. Kita pengajian butuh ketenangan. Nah, yang bikin ketenangan siapa? Karena keamanan. Yang urus keamanan siapa? Ya Pak Yulian itu sama Pak dan Ramil. Ya, beliau yang urus. Makanya kalau kita sholat beliau jaga. Jangan terlalu rajin sholat duha. Makanya kadang sekarang ada polisi rajin duha sampai lupa kalau jaga. Ini kan kehidupan. Makanya Islam itu dijaga betul. Proses penjagaannya ya dalam Al-Quran itu indah gitu kan. Batini wasaitun waktu di sini nama dari Galatin. Amin. Lakon kolak al-insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Batin demi wahtin simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ulul azmi. Walaupun di sini simbol Nabi Musa, Nabi Muhammad itu sudah apa simbol wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Karena Nabi Muhammad ketika jadi Nabi, manusia sudah punya bangsa, punya negara. Itu dijaga keamanannya. Setelah itu baru berbicara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini terbaik, maka kita jaga jangan sampai manusianya rusak. Nah, sempurna kebaikannya manusia itu karena amanu wa amilus shalihat, iman dan berbuat baik. Nah, itu misalnya kiai menjaga iman dan baik, manusia yang baik. Tapi manusia yang baik, agama yang baik ini akan hilang kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya jangan sok-sok kita tegakkan agama ini, tapi kalau bangsa dan negara nggak aman, agama rusak, manusia rusak. Lah, tugas menjaga keamanan bangsa dan negara ini tugasnya aparatur keamanan. Makanya kita bersepakat kalau aparatur keamanan ada pengganggu, boleh mengeksekusi, boleh menembak. Kalau kiai nggak bisa, walaupun tahu itu merusak, cuman ngomong aja karena kita bagian aman wa amilus shalihat. Nah, contohnya Arab, Suriah dan sekitarnya, manusianya baik, cakep-cakep, ganteng-ganteng, agamanya baik, lebih dekat kepada Arab sana. Tapi dua-duanya hancur karena tidak ada keamanan bangsa dan negara. Jadi jangan sembrono. Jihadnya TNI Polri itu adalah jihad untuk menjaga manusia, menjaga iman dan agama. Lewat apa? Menjaga keamanan bangsa dan negara. Pikir terus sampai sholat itu bisa kayak begini itu dengan karena sendirinya. Ya enggak, ya karena bangsa dan negaranya aman. Nah, tapi itu kan nggak kelihatan. Coba nanti kalau sudah rusuh baru kelihatan butuh polisi. Makanya itu polisi ini kan sama seperti sayur asem itu. Polisi sayur asem bagian daun salam. Orang masak kalau nggak ada daun salamnya, cari sampai kemana-mana, sampai pakai BH aja lari-lari tadi daun salam mau masak sayur asem.
Tapi begitu saya rasanya itu mateng, kalau salahnya dibuang duluan. Sama polisi, tentara itu kalau lagi zaman tenang itu kayaknya nggak dipakai. Begitu musuh dicari dari mana ini. Begitu sudah tenang, udah aku pergi, wah dari sini ngapain? Polisi sama TNI Polri itu sama dengan itu setung selain jalan itu. Apa? Yang bimbingannya garap jalan itu. Kalau jalan rusak ditunggu-tunggu. Begitu jalannya bagus, ngapain lagi di sini kalau orang jalan? Nah itu penting karena apa? Agama nggak bisa berdiri sendiri. Nah itu makanya kemudian para ulama dulu bersepakat. Ketika bangsa ini berbeda-beda, bagaimana menjaga keamanan bangsa dan negara yang akan menjamin agama, yang akan menjamin manusia yang baik ini jangan sampai rusak, agama yang baik yang rusak. Nah kalau di Arab dulu masih ketemu suku satu, agamanya dua lah. Begitu di sini macam-macam. Maka kemudian agar bangsa ini terjaga dulu untuk menjaga agama dan manusia, maka Islam menawarkan konsep berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Apa konsep itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi kalian saling bertanggung jawab. Makanya kemudian ketika berbeda agama, berbeda suku, beda bangsa, kita menggunakan konsepnya Rasul, konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu memang konsep berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Makanya kalau beda agama ya lakum dinukum waliyadin, beda bangsa ya bajalna kumsu'u bawa dan kalau beda Tuhan ya la ikroha itu kan pilihan hebat itu nenek moyang kita memilih hidup bersama dalam perbedaan dengan konsepnya Rasul, namanya konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia jadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim itu Indonesia. Makanya kiai ini menjaga ra'iyah ini ya toleran, lihat orang beda agama ya biasa aja, lihat orang beda ya biasa aja, karena ra'iyah itu saling menghargai perbedaan. Jadi kiai kalau toleran itu bukan karena demokrasi, bukan karena apa, tapi jaga konsep ra'iyah. Indonesia bukan people. Kalau people itu Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator. Nah kalau Islam enggak, sekuat apapun Islam, semayoritas apapun, tetap bisa menjaga hidup berbeda tapi bisa saling bertanggung jawab karena menggunakan konsep ra'iyah. Dan itu loh Pak Yuyan, makanya jangan jauh-jauh dari santri ya jauh-jauh dari kiai, jangan jauh-jauh dari buya kalau di sini buya, kalau di Jawa kiai itu, kalau di Jawa ya ada kebu kiai Slamet, tombak kiai Pleret, keris kiai Setelat, ada. Jadi kita ini punya akar yang luar biasa. Nah kalau sikap berbeda, menghargai perbedaan, itu kalau mau jadi pemenang caranya seperti apa? Ya keyakinan tentang perbedaan itu pimpinlah dengan hikmah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dengan Islam yang berjernih, tidak suka alo-alo, tidak suka marah-marah. Orang nanti datang sendiri kepada Islam karena ada penteladanan hikmah yang baik. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu pembalasan bahasa nenek moyang kita yang luar biasa. Bukan untuk udah begitu. Rakyat itu nggak boleh saling mengkafirkan, nggak bisa saling bertanggung jawab. Kalau kamu mau jadi pemimpin pemenang dalam konsep kerakyatan, pimpinlah dengan hikmah. U'ila sabili rabbika bil hikmah. Itu dahsyat itu. Tapi anak-anak sekarang nggak ngerti itu, karena terlanjur emosi. Itu ke Islam. Islam itu gimana? Ya benderanya la ilaha illallah. Ya kalau santri bendera la ilaha illallah kibarkan. Ya di situ ada merah
Ini makanya bendera la ilaha illallah itu takul jannah, kalau orang mati dikubur itu pakai la ilaha illallah. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah, enggak lah, aku tahlilan juga la ilaha illallah. Kamu malah nggak pernah tahlilan. Tapi mau kalau bendera kemana-mana. Kalau urusan bendera beda, kita ini anti bendera PKI Paluarit, santri nggak mau bendera PKI Paluarit. Tapi kalau ke sawah tetap bawa arit, pergi hutan juga tetap bawa palu. Makanya santri itu dan awas itu Syiah gitu. Orang-orang yang nggak ngerti sejarah selalu terkenal itu bahaya Syiah apa lagi? Syiah Gulat, Syiah Rafidho itu udah hilang dulu. Dan sekarang adalah Syiah Zaidiyah gitu. Nah, itu lagu Umi, itu lagu Syiah. Ada lagu Umi aja kok Syiah di Indonesia yang lebih parah, ada lagu Indo-Indo. Kedua tuh Siti Aisyah, nanti dikali namanya bahasa kok pakai Siti Aisyah itu kenapa? Ya berarti itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah. Itu ya Siti Aisyah orang Indonesia aja. Nanti dikali namanya bahasa, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Wah itu kalau lagu itu Syiah Rafidho atau Syiah. Nah ini gitu. Makanya santri ini gak bisa terus terombang ambing oleh isu-isu karena apa tahu? Oh ini sudah pernah terjadi di zaman ini. Oh khilafah ini pernah terjadi di zaman ini dan gak pernah jalan. Dan sekarang orang masih ribut khilafah takhririyah yang mengatakan bahwa ini adalah khilafah alamin haji nubuwah. Enggak. Wah khilafah alamin haji nubuwah itu kalau cara kiai kan itu memang alamatus sa'ah, tanda kiamat, karena itu tanda kiamat. Gak usah dipikir, kalau kiamat mau datang pasti dia ada dengan sendirinya. Seperti uban itu tanda tua, gak usah kamu pikir kalau kamu waktunya tua ya tumbuh sendiri. Toh kiamat itu bareng-bareng aja kok dipikir kenapa ini kalau kurang kerjaan. Loh, kiamat itu kan rombongan, memang kiamat itu sendiri. Kiamat itu mati bareng, udah itu aja kok dipikir teman-teman. Kalau sudah ada matahari terbit dari barat, ya kiamat gitu. Terus mau tobat ya nggak usah begitu, kita setiap hari menjalankan ibadah normal gitu aja. Kalau mau ibadah pokok ya jalankan, kalau sekalian sunah-sunahnya ya jalankan. Loh itu makanya kiai santri itu karena ini menyelamatkan. Oh di zaman guru yang ini seperti ini, zaman guru seperti ini. Sekarang mari kita jihad. Loh itu kalau santri yang begitu sudah lewat, itu yang dihadapi Belanda. Resolusi jihad itu keluar dari Nahdlatul Ulama. NU mengeluarkan itu. Yang sekarang ini jihad apa? Jihad pilkada. Jihad ini melawan beneran, berdil beneran. Itu kalaupun sekarang ada jihad ya paling karnaval. Dan itu apa emang dari dikit-dikit jihad. Masa pilpres saja sih jihad, pilpres itu kelanjutan pilkades. Nah, NU nggak pernah kemakan isu-isu yang seperti itu. Sekarang makanya kadang terus diololo NU, awas bang riba. Iya bang riba itu gimana? Riba itu lebih jahat daripada menzinai ibu sendiri. Siapa yang mau riba? Semua kiai nggak mau riba, tapi mengatakan bank riba, nah itu urusannya panjang. Apa sampai nasib bisa sekarang aku tiba-tiba bank riba? Kalau bank riba, dosa kaum muslimin nggak ada habisnya. Seluruh yang pergi haji pasti dosa karena pergi haji pakai bank. Setiap hari kita dosa kalau bank itu riba. Karena setiap hari kita pakai uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kita baca Quran itu pakai bank karena seluruh percetakan Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli negara. Lalu enak dewi tiba-tiba bank haram, lalu udah putus ngomong ya hari. Kamu dia itu nggak sederhana, kamu nggak jelimet itu. Ya saja santri semuanya. Wali murid banyak yang nanam tembakau, kemudian kiainya kalau udah ngerokok yang ngantuk, tiba-tiba ada rokok haram. Karena apa? Karena rokok
itu berbahaya buat kesehatan. Nah kalau berbahaya buat kesehatan semuanya bahaya. Ya semuanya nanti jadi haram. Nasi jadi haram bagi orang yang kena diabetes. Ya, jadi haram semua. Sate haram jadi orang yang darah tinggi. Tembakau itu dasarnya nggak ada hukumnya. Makanya Kiai selalu nanya, kamu kenapa kok ngerokok? Kalau saya nggak ngerokok pusing, Kiai wajib. Kenapa kamu kok nggak ngerokok? Kalau ngerokok malah pusing, Kiai haram. Nah kamu ya nggak ngerokok apa-apa, nggak ngerokok nggak apa-apa. Ya sudah kamu juga. Nah kenapa? Karena rokok ini kalau diharamkan bahaya, karena dasarnya nggak ada. 175 triliun sekarang masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Jadi rokok itu nggak begitu sederhana. Makanya santri Kiai nggak bisa diprovokasi. Kenapa? Karena santri punya tradisi-tradisi keilmuan. Tuh. Nah, karena Nahdlatul Ulama itu punya tugas yang berat, bahwa meneruskan Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, maka selalu dari sana. Nah, yang kedua, ulama itu jelas kalau di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Nah, bagaimana membangun mekanisme atau cara untuk melahirkan ulama? Maka kemudian kiai, para ulama ini mencontoh Rasulullah. Rasulullah apa? Bagaimana membangun kehidupan Islam untuk mewariskan ilmu? Rasulullah hidup bareng sama sahabat, berbagi rumah, berbagi waktu, berbagi makanan. Nah itu sunnah paling berat, itu hidup bareng sama sahabat. Kalau sunnah cingkrang aja tinggal motong kainnya, pasti cingkrang. Sunnah jenggot asal jangan dicukur kan panjang, tapi sunnah hidup bersama para sahabat itu yang berat. Nah itu yang bisa nyontoh siapa? Ya kiai, hidup bersama santri. Hidup bareng, ya berbagi tanah, berbagi makanan, berbagi rumah, itu pesantren. Nah itulah yang akan bisa mencetak manusia-manusia yang yakhshallah. Karena itu kontrolnya ulama, gitu loh. Nah kalau ulamanya sendiri nggak pakai pesantren apa bisa? Bisa. Yang penting rajin baca Google itu bisa. Pinter bisa, tapi ulamanya nakiro, nggak ma'rifat. Makanya banyak sekali orang-orang yang pinter tapi nggak punya kontrol gitu. Musrik, melihat orang. Tapi kalau ulama yang ma'rifat punya yakhshallah, punya pertimbangan kontrol yang kuat. Nah itu hanya bisa didapatkan dalam kurikulum pesantren yang disebut kurikulum wirosah, atau kurikulum yang diwariskan. Nah, yang Allah di sini itu ada ikhlas, ada sabar, ada syukur. Itu nggak bisa dipelajari, itu harus dipraktekkan. Caranya apa? Jadi dalam pesantren belajar sabar. Ya di pesantren jauh dari orang tua, sabar. Kadang budikan, sabar. Jadi lama-lama santri itu nggak perlu diajari sabar. Malam-malam dibangunkan sama kiainya yang enak tidur, woi bangun, sabar. Itu dilatih di pesantren itu kesabarannya. Jajannya hilang, ikhlas. Santri kalau jajannya hilang, ikhlas. Jangan marah. Duitnya hilang, ikhlas ya. Jangan kemudian ini dicuri siapa? Jangan, paling pasti temanmu sendiri yang ambil. Gak mungkin orang lain. Nah maka jangan sampai karena uang 50.000 teman kita mendapatkan pangkat maling. Cukup kita bersedekah, aku sedekah. Makanya kemudian sampean mendapatkan gelar muzaki. Nah
yang lain mustahik. Nah itu makanya kiainya apa ngaji orang ini banget. Santri kebluk yang ini ngaji instruksi. Ngawur ya. Oke ngaji orang instruksi barang. Untuk tapi ini itu coba perjalanan berapa jam? 2 jam berarti sampai sana jam 2 jam 3 lah ngaji sampai jam 4:30 gitu. Oh nanti aja udah lagi ngaji sama anak-anak kecil. Hari di pondok itu bisa kamu dapat sabar, dapat ikhlas, dapat syukur. Nah itulah makanya kiai-kiai itu sabar. Lihat orang berbeda, sabar. Karena apa? Udah terbiasa waktu di pondok itu sabar. Gitu gila dari konconi itu sabar, masya Allah. Nah kepala itu 3 tahun di pesantren sabarnya tumbuh, ikhlasnya tumbuh, syukurnya tumbuh. Nah sekarang karena banyak sekali orang-orang yang kemudian pintar tapi nggak melewati proses pesantren, dikit-dikit nggak sabar, lihat beda marah. Dia dikit Allah Akbar, apa lah itu karena apa? Tidak punya kesadaran yang Allah yang tumbuh dari tradisi pesantren dan itu nggak bisa di online. Makanya sekolah daring itu nggak bisa kalau santri harus tetap kembali ke pondok untuk diajari sabar, diajari ikhlas, diajari syukur. Nah itu makanya kan ya itu sabar, ikhlas, syukur, walaupun kadang nggak dibantu ya tetap sabar, tetap ikhlas. Makanya kan kadang proposal juga belum dijawab, ya sabar, ikhlas. Ini santri begitu. Iya nggak marah-marah, ngomong-ngomong, udah deh. Kamu itu ya punya ilmu tapi nggak sabar. Makanya banyak sekali ulama-ulama baru ini nggak sabaran. Apa-apa dikomentari, apa-apa salah. Itu terjadi kenapa? Karena tidak mengalami proses yang Allah lewat pendidikan pesantren. Itu benar itu makanya kita ini santai, sabar, ngomong orang, kita lagi pikir bareng sama bakul tahu ya jalan. Terus kemudian kita juga lagi ngaji selawatan ya sama bakul slayer, bakul sepanduk, bakul kakang pancing gini-gini ya sabar, lurung pukul bareng-bareng karena kebiasaan di dalam pesantren tengok makam gurunya bareng-bareng. Maksudnya serapan ekonomi luar biasa jalan, haflah, pengajian, dan lainnya yang kadang lah kalau nengok makam gurunya, nah, orang seneng dengan gurunya di mana diziarahi. Rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam itu pasti menghasilkan rasa cinta, dan itulah dasar dari hubul watan minal iman. Makanya teroris-teroris itu nggak pernah ziarah kubur. Makanya nggak pernah ada yang ditakuti. Daerah manapun ya berani dia mau nggak ada gurunya di situ. Nah, kalau kiai datang ke Jombang mau hukum Jombang nggak berani karena di Jombang ada makam kiai ya. Mau hukum Surabaya nggak berani ada makamnya Bakholil. Itu kalau merata di seluruh Indonesia maka rasa cinta terhadap tanah air pada bangsa dan negara terbangun dengan sendiri. Itulah amma ba'du. Ini umat gimana? Belum mulai lah ya. Udah mulai diinstruksi. Tapi baru sama batu. Tapi asal lah ya. Dari sana. Nah itulah yang kadang kita itu lupa bahwa kita ini punya. Sekedar ini aja, sekedar mengenalkan kenapa ada Nahdlatul Ulama. Kenapa disebut ulama? Ya karena kita ini hidup di eranya ulama. Kalau kita ini makanya kan santri ini yang dituntut kiainya, nggak ada santri pengen kayak sahabat gitu ya. Nah sekarang orang-orang yang lupa hidup di zaman ulama kayaknya kayak sahabat. Oh ulama baru ya.
bagus lah, papa senang kita kan sebenarnya, tapi kadang terus hukum baru. Oh ya, kalau kita ulama, hukum baru, ulamo, yo. Ya karena itulah dan kita semuanya pakai O di sini tuh. Yo. Apa namanya Pak Camat, Pak Comot. Ada Pak Comot gitu. Yo. Mano. Kado. Ya semoga mukadimah Harlah NU. Ini saya belum ngomong dunia, belum ngomong apa, baru mendudukkan persoalan ulama dan keulamaan aja belum katam ini baru mukadimah. Nanti kapan-kapan lagi terus lanjutkan. Yang penting saya kasih doa ya anak-anak terus kalian ya yang modal ya. Doa ini kalau sering dibaca kita akan punya ram yang kuat, ingatan yang kuat. Dibaca Abu Suku Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mulhibi bin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apa ini? Kecepatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mulhibi bin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nanti dicari di rekaman. Itu dibaca habis sholat subuh 100 kali. Ya, itu paling cuma 10 menit kalau sudah hafal. Nah, kalau Allahumma sholli wa sallim wa barik itu sampai orang dino ya kan. Nah, semoga ada nikmat, ada apa? Hikmah, nikmat, ada barokah dari kita, hikmah, ada ulama, hikmah pada Nahdlatul ulama, semua dikasih kelonggaran hidup dalam rezeki, dalam kalanya, dalam ilmu, punya keturunan yang soleh sampai hari kiamat tetap membawa iman. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.